Bikin keripik pisang balado, awet, tahan lama renyahnya. Nah, buat yang belum bisa nih ditonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, jangan sampai di skip-skip biar kalian nggak gagal paham tentunya. Dijamin ini cocok banget buat cemilan, ide jualan, ataupun temen nonton TV atau nonton HP. Rasanya yang pedes manis, gurih, kriuk, dijamin bikin nagih teman-teman. Nah, jangan lupa dicoba ya. Ini dia hasilnya kayak gini nih. Buat yang penasaran, yuk 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 disimak videonya ya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan pisang raja nangka ini ukuran jumbo sebanyak satu sisir. Kemudian akan aku kupas dan aku potong-potong. Jangan lupa direndam air ya, biar hasilnya itu nggak biru teman-teman dan getahnya juga nggak nempel tentunya. Nah, kalau udah tinggal siapin minyak. Boleh banyak, boleh sedikit ya, tapi biar selesainya itu cepet, jadi minyaknya dibanyakin aja. Langsung deh masukin pisangnya, jangan lupa ditirisin dulu supaya airnya nggak muncrat-muncrat. Gunakan api besar ya teman-teman biar hasilnya itu renyah. Nah, ini dibolak-balik sesekali biar matangnya merata. Nah, nanti kalau pisangnya udah kering dan buih-buihnya itu sudah berkurang, buih minyaknya maksudnya teman-teman, itu tandanya pisangnya itu udah mateng, kering sempurna. Nah, ini hasilnya seperti ini yang sudah kering ya teman-teman hasilnya. Untuk pisangnya itu nggak sekuning pisang kepok teman-teman. Tapi soal kerenyahannya ini lebih renyah daripada pisang kepok. Tapi memang untuk warnanya tidak secantik pisang kepok ya teman-teman. Nah, kalian boleh menggunakan pisang apa aja, tidak harus menggunakan pisang raja nangka. Tapi untuk pisang raja nangka bisa banget nih dijadiin rekomendasi dibuat keripik pisang. Nah, ini hasilnya, ini sebagian ya teman-teman, karena satu sisir tadi itu hasilnya banyak banget. Nah, yang ini aku ori nggak pakai bumbu apapun, yang sebagian aku kasih bumbu garam bawang, itu sudah masuk toples ya. Nah, untuk yang ini bumbunya aku pakai cabai keriting merah sebanyak 10 biji. Dipotong-potong aja menggunakan tangan. Ini sebelumnya sudah cuci tangan dan cabainya sudah aku cuci juga. Nah, gunakan aja blender teman-teman. Kalau kalian rajin bisa diulek, tapi menurutku lebih bagus menggunakan blender. Tambahkan rawit 2 biji aja. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan lagi. Tambahkan 5 siung bawang putih dan tambahkan juga sedikit air supaya memudahkan mesin blendernya untuk memutar. Nah, ini dihaluskan aja ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya udah dihaluskan, kita siapkan minyak di wajan. Kalau udah panas baru masukkan bumbunya. Ini langsung aja dimasukin semuanya ke dalam wajan, tambahkan asam jawa. Ini kurang lebih ada 8 bijian ya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk aja. Ini gunakan api sedang cenderung kecil supaya bumbunya itu matang dan tanak, sudah tidak ada kadar airnya. Nah, ini sudah hilang kadar airnya, ini tinggal minyaknya aja ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku tambahkan 100 gram gula Jawa. Ini aku pakai gula Jawa yang kuning bukan yang coklat. Lanjut tambahkan gula pasir. Untuk gula pasir di sini aku pakai 50 gram teman-teman. Nah, ini kalau udah tinggal masukin garam setengah sendok teh. Kemudian tambahkan kaldu ayam setengah sendok teh. Kalau nggak suka kaldu ayam bisa di skip ya. Nah, ini tinggal diaduk aja. Dalam proses ini jangan lupa kecilkan api supaya gulanya itu nggak mengkristal teman-teman. Nah, tipsnya ada di sini ya supaya hasil keripik pisangnya nanti bagus, awet, tahan lama. Nah, tentunya bumbunya juga jadi menjadi tanak ya. Nah, ini lakukan kayak gini aduk-aduk terus sampai gulanya itu benar-benar leleh, tidak ada gula Jawa ataupun gula pasir yang masih menggumpal. Nah, ini butuh kesabaran di ini ya di proses membuat sambelnya ini teman-teman. Nah, ini sudah meleleh semua hasilnya kayak gini. Ini tinggal tunggu aja sampai meletup-letup sebentar. Kemudian kalau udah nanti tinggal kita masukkan untuk
keripik pisangnya. Nah, ini sudah meletup-meletup teman-teman. Untuk pisangnya sudah siap banget dimasukkan. Boleh dimatikan apinya atau apinya tetap nyala kecil, tidak masalah ya. Nah, ini langsung aja aku masukin semuanya kayak gini. Ini berat pisang keripiknya 450 gram. Aku tadi sudah timbang ya teman-teman, tapi lupa nggak aku video. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja keripik pisangnya ini supaya tercampur merata dengan bumbu baladonya. Nah, jika teman-teman sudah benar cara pembuatan sambal baladonya, dijamin keripik pisangnya itu nggak bakal melempem, awet tahan lama teman-teman. Ini awetnya bisa berbulan-bulan ya kalau cara buat bumbunya itu benar. Terkadang ada yang praktek tapi bilang hasilnya oh melempem, padahal cara buat bumbunya itu salah ya. Jadi harus diperhatikan tekniknya biar hasilnya itu sempurna. Nah, ini ya sudah teraduk rata kayak gini. Ini sudah cukup ya teman-teman. Tinggal nanti kita angkat aja dan kita dinginkan baru kita packing. Ini tuh rasanya pedes manis gurih, pokoknya enak banget teman-teman. Nah, buat kalian yang sudah menonton videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar aku makin semangat bikin video ya. Nah, ini aku mau cobain dulu untuk keripik pisangnya. Ini hasilnya tuh bener-bener renyah, pedesnya pas, gurih, manis. Pokoknya enak banget teman-teman. Nah, ini bisa banget dijadikan ide jualan atau cemilan di meja rumahmu ya. Nah, ini benar-benar wajib banget kamu coba. Nah, karena ini berhubung mau aku jual, jadi aku packing ya. Untuk plastiknya ukurannya bebas aja ya teman-teman. Ini aku lupa nggak ngukur berapa untuk panjang plastiknya, tapi ini biasa buat aku packing-packing jajanan yang aku jual. Untuk plastiknya nanti kapan-kapan aku spillkan ya karena aku lupa, dan kebetulan itu juga udah habis plastiknya dan aku bawa untuk keripiknya itu sudah aku bawa ke toko, jadi udah nggak ada sisa plastiknya ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja semua untuk keripik pisangnya. Sisakan ujungnya sedikit supaya bisa disiler nanti. Atau kalau nggak ada siler bisa juga pakai korek api. Nah, ini segini udah cukup teman-teman. Ini harga jualnya 2.000. Jangan bilang mahal. Prosesnya aja ngupas pisang, beli pisang, goreng pisang, bikin bumbunya juga lama. Tapi ini menurutku termasuk murah ya kalau 2.000. Dan harganya juga terjangkau karena pisang Raja Nangka di sini murah ya teman-teman. Aku beli 4 sisir itu ukuran gede-gede kayak gitu cuma 15.000 teman-teman. Kalau pisang kepok pasti nggak dapat ya, harga satu sisirnya pasti di atas 10 ribuan kemungkinan kalau di lain tempat ya. Tapi kalau pisang Raja Nangka kayak gini di sini nggak laku. Jadi aku suka banget makein pisang Raja Nangka buat dijadiin keripik. Nah, teman-teman yang belum pernah nyoba pisang Raja Nangka dijadiin keripik, cobain deh, dijamin rasanya renyah banget teman-teman. Nah, ini dia yang sudah di packing, sudah aku sealer juga. Siap aku tata, nanti aku kasih toples-toples gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk ukuran 2.000-an segini isinya teman-teman. Lumayan buat cemilan-cemilan sambil main HP atau sambil nonton TV, ini bisa banget loh. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mencoba, selamat mencoba ya membuat keripik pisang pedas manis.